Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabarnya pagi hari ini? Semuanya bersuka cita. Kita yakin dan percaya semuanya kita bersuka cita sebab kita punya Allah yang luar biasa. Dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kita lewat pengorbanannya, lewat darahnya. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sekali lagi berikan salam kiri kanan Bapak Ibu Saudara, katakan dia Allah yang hidup. Haleluya. Selamat hari Paskah Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang hidup, amin. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau bersyukur. Bila sujud dan hati yang berterima kasih, kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bersyarat dan seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus,
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan sekali lagi katakan terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagi nama-Mu. Haleluya. Yesus, Engkau Allah yang kami tinggikan, Allah kami yang hidup. Oh, Yesus, katakan terima kasih. Engkau penebus kami, penebusku yang hidup, penebusku yang hidup. Yesus, haleluya. Oh, terima pujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbananmu yang begitu luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah membayar lunas kami di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kami. Hanya sujud dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur. Pagi hari ini kami membawa hati kami. Kami membawa setiap ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Bukan cuma Engkau Allah yang sudah mati di kayu salib, tetapi menjadi sukacita bagi kami Tuhan. Ketika Engkau juga hidup, bangkit, sehingga membangkitkan setiap iman kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kembali ada di rumah Tuhan untuk memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu Tuhan membangkitkan setiap iman kami orang-orang percaya. Semakin sungguh lagi kami Tuhan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami mau bersuka cita, kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau bersorak-sorak, sebab Engkau Allah yang memberi kami kemenangan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Berapa banyak Bapak Saudara yang percaya bahwa Allah kita bangkit? Sekali lagi berikan sorak-sorak paling meriah. Dia Allah yang luar biasa. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ketika saya nyanyikan lagu pujian ini, katakan Bapak Saudara boleh bersorak dengan suara yang keras ya. Allah bangkit bersorak. Semua jemaat Tuhan katakan. Belum. Ya, kita ulangi ya. Ini baru awal. Allah bangkit bersoraklah. Lebih keras. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat. Sekali lagi katakan, serahkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama jemaat Tuhan. Allah bangkit. Allah bangkit besar. Semuanya katakan, hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Semuanya katakan, hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Lebih meriah lagi katakan, hey! Allah bangkit bersoraklah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Jemaat saja katakan, Allah bangkit. Allah bangkit bersoraklah. Hey! Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit
Allah kita dahsyat, amin. Boleh berikan salam sekali lagi, katakan kiri kanan Bapak Saudara. Allah kita dahsyat, woi. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat. Oleh kuasa darah Yesus, kuasa iblis dikalahkan, amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Dia bangkit, menghidupkan kita, iman kita. Haleluya. Dengan iman percaya kita mau nyatakan bahwa Yesus, Dia adalah Allah yang hidup. Haleluya. Semua tangan di atas, haleluya. Lebih meriah lagi buat Allah kita. Dengan imanku nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Cinta namanya. Haleluya. Dengan iman percaya kita. Dengan imanku nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Cinta namanya. Haleluya. Dia bangkit membebaskan saya dan Bapak Saudara. Haleluya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Ku nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Sekali lagi. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Nyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya. Nyatakan. Haleluya. Nyatakan. Haleluya. Pujilah namanya. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit membebaskan kita. Dia bangkit menyelamatkan kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji Tuhan. Lagu pujian yang memberikan kemenangan bagi kita. Amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu besar pengorbananmu Tuhan bagi kami. Tapi inilah yang menjadi bagian kami. Engkau sudah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar
bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Oh Yesus, terlalu besar pengorbananmu. Oh haleluya Yesus, haleluya. Darahmu Yesus tercurah bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, terima kasih. Haleluya. Kami percaya kuasa, kami percaya kemenangan-Mu Tuhan, Kau berikan bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, oh kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami serahkan kepada Bapa kami. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi katakan kemenangan. Terjadi di sini. Kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan Yesus, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, Kau jadikan kami hidup yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan buat jaminan ini, sehingga kami menjadi jemaat, bukan jemaat yang mudah lemah, bukan jemaat yang mudah khawatir Tuhan, bukan jemaat yang selalu lemah, tapi jemaat yang semakin kuat karena kami hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan pujian penyembahan kami, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami buka hati bagi firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu. Dengan hikmat-Ku berkata-kata firman-Mu, dengan pengurapan-Mu Kau memperjelas penguraian firman-Mu, sehingga kami mudah mengerti, kami melakukan, dan itu menjadi keputusan kami Tuhan, mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita percaya katakan
Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, haleluya. Anda bilang puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi salam Pantekosta itu haleluya, saudaraku ya. Jadi jangan lupa buat salam kita ya. Hari ini kita ibadah dalam peristiwa yang besar, yaitu kebangkitan Yesus. Hari Jumat kita ibadah memperingati kematiannya, dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Katakan memperingati kebangkitannya. Dan tema kita, saudaraku, belum jalan ininya nih apa? Laser poinnya. Coba ditempel ya, disatukan. Ya, cabut dulu. Ya. Ya, di atas itu juga bisa. Ya. Ya, oke. Jadi tema kita dalam peristiwa kebangkitan, berbahagialah tidak melihat tapi percaya. Ya. Pasti kita sudah tahu kalau Anda rajin baca Alkitab ini arahnya kemana ya. Tapi kita melihat dulu saudaraku. Kita buka dalam Yohanes pasal 20. Satu pasal ayat 1 sampai 31. Tapi kita nggak baca semua. Saya uraikan dulu sebelum kita masuk kepada ayat intinya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Dari Yohanes 20 saya coba bagi ya. Ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Katakan peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, dari ayat 1 sampai 18 itu berbicara bagaimana pada pagi-pagi hari di minggu hari, di hari subuh, jatuh itu pada hari Minggu. Ya seperti sekarang tapi jatuhnya subuh ya. Pagi-pagi ada beberapa wanita dan juga ada beberapa murid, mereka pergi ke kubur. Karena mereka mau bawa rempah-rempah ya. Sebagai tanda cinta kepada Yesus yang mati ya. Nah saudaraku, dalam ayat 19 dan 24 ya, ayat 1-18 mereka ke kubur, ternyata kubur itu sudah kosong. Lalu ayat 19 pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Nah ini kita menemukan dan saya bagi bagaimana sekarang Yesus. Kalau tadi beberapa wanita dan murid ke kubur dan menemukan kubur itu sudah kosong. Beberapa hari kemudian kita melihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid Tuhan ada berapa? 12. Tapi ada satu yang tidak hadir, namanya Thomas. Bukan Yudas, Thomas. Katakan bukan Yudas, bilang. Thomas. Ya. Tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri. Kalau Yudas dia yang menjual Yesus ya. Jadi ketika dia mati bunuh diri, dia sudah tidak lagi menjadi bahagian di murid ya. Nah, ayat 19-24 sekarang murid datang, Yesus datang kepada murid-muridnya, tapi Thomas tidak ada. Nah, dalam bagian berikut ayat 25 ini yang menjadi pembahasan kita. Saya rindu kembali untuk mengangkat tentang kisah Thomas ya. Thomas ini sebagai murid ya, dia tidak percaya Yesus sudah bangkit. Padahal waktu murid-murid sudah ke kubur, mereka juga nggak ngerti. Lupa mereka bahwa hari itu Yesus bangkit. Mereka bawa rempah-rempah. Tapi ternyata kubur sudah kosong. Nah, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya.
Tetapi ada satu yang tidak hadir, yaitu Thomas. Ayat 25 mencatat ketika murid teman-teman Thomas berbicara Yesus sudah bangkit kepada Thomas, Thomas bingung, gak percaya. Dia katakan, kalau aku belum berjumpa dengan Yesus, aku belum mau percaya. Sebab itu kita baca dalam ayat yang ke-25. Maksud saya bukan ayat 25 ya. Ayat yang ke-27. Ya, udah dapat? Katakan apa? Dari ayat 25 lah. Ayat 25 sampai 27 kita baca. Ayat 25 sama-sama ya. Ayat 25 mulai sampai ayat 27. Saudara bisa baca? Ini ayat 25 ya. 25 sampai ayat berapa ini? Kecil sekali soalnya. Iya, 25 ya. Ini kecil banget nih. Oke. Kita baca sama-sama ya, ayat 25. Saya pakai terjemahan yang sama aja saudaraku supaya saudara enggak bingung. Ya. Ayat 25. Ya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Percayalah. Lalu ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Ayat 29 sekalian. Kata Yesus kepadanya, karena kamu maka engkau percaya. Kalimat berikut, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Katakan apa? Amin. Ya. Kembali ke PowerPoint. Ya, kita sudah melihat ayat-ayat ini. Dan ayat 25 Thomas tidak percaya, tapi ayat yang ke-28-29 kita baca, setelah dia mencucukkan jarinya ke lambung kedua tangannya di mana yang kena luka itu, baru dia percaya. Nah, setelah percaya muncullah kalimat Tuhan Yesus menjadi tema kita. Kalimatnya dalam ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku, ini kondisi banyak anak-anak Tuhan seperti ini ya. Kalau belum mengalami mujizat, ya kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Betul apa betul? Ya. Yang di sana-sana, yang di sini enggak ya. Kalau belum ditolong Tuhan, belum yakin Tuhan itu ada. Di sini enggak ada, di sana sini ada. Ya. Betul? Betul?
dia berkata, kalau aku belum jamah dia, aku belum percaya. Tapi setelah dia jamah, anugerah Tuhan baginya, maka Tuhan berkata, karena kamu sudah menjamah, maka engkau percaya. Lalu Yesus tidak berkata lagi kepada Thomas, berkata kepada orang banyak, berbahagialah, kata mereka, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Nah, saudaraku, apa maksud dari ayat ini? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Ini tema kita. Ya. Maksudnya apa, saudaraku, menjadi anak Tuhan? Nah, ini dia. Renungkan baik-baik sebagai anak Tuhan. Jadi kalau jadi anak Tuhan, kalau menjadi jemaat Tuhan, kalau menjadi anggota gereja, percaya Yesus itu bukan utama mengejar tanda ajaib. Amin. Ya. Perlu tanda ajaib? Perlu. Tapi bukan itu dasar untuk kita percaya Yesus saat ini. Ya. Tetapi yang kita kejar, yang harus mendahului kita percaya Yesus, kalau Anda akan mengalami banyak pertolongan Tuhan, percaya dengan iman. Ah, ini dia ya. Percaya dengan iman. Jadi iman dulu, baru akan datang mujizat. Tapi coba tanya kiri kanan ya. Percaya Yesus percaya Yesus karena mujizat atau karena percaya? Coba tanya. Sebab itu firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, maksudnya yang tidak mengejar berkat, yang tidak mengejar tanda ajaib. Bukan berarti kita tidak perlu, tapi nanti kita lihat. Yang Tuhan inginkan adalah tindakan iman. Percaya Yesus perlu tindakan iman. Katakan, percaya Yesus perlu tindakan iman. 2, 3. Ya. Tapi jujur, kita anak-anak Tuhan, kalau kita belum mengalami mujizat itu kan banyak, kita berdoa supaya dijawab Tuhan. Katakan belum dijawab doa-doa kita. Kebanyakan kita marah dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, suka marah Tuhan gak? Bilang. Suka marahin Tuhan tidak? Coba pikir-pikir dulu yang jujur, saya minum dulu ya. Kita lihat saudaraku hal contoh ini. Justru kalau Anda ingin mengalami banyak mujizat, banyak pertolongan, banyak jawaban Tuhan, percayalah Yesus dengan tindakan iman. Tindakan iman justru menghasilkan banyak mujizat. Ya setuju, katakan amin. Contoh aja saudaraku ya. Coba kita buka Lukas pasal 11. Nanti kita kembali kepada Yohanes pasal 20. Lukas 11. Sebenarnya untuk jelasnya dari ayat yang ke-29, saudaraku, sampai dengan 32, tapi kita baca saja ayat yang ke-29. Nah, coba ayat 29 kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudara ingat kisah Nabi Yunus? Apa yang terjadi dalam kisah Nabi Yunus? Coba tanya kiri kanan. Ya. Yunus makan kapal. Betul?
Anda udah bilang iya, ada yang bilang tidak. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat dari kisah ini, ya. Orang-orang Farisi, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kata mereka itu ditujukan kepada orang yang ahli Taurat dan orang Farisi. Orang ahli Taurat dan Farisi hampir sama. Sama-sama mengerti Taurat, mengerti hukum Tuhan, mengerti hukum Musa. Kalau saya katakan anak-anak Tuhan banyak yang tahu Alkitab. Tetapi tidak beriman. Ketika ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, ahli-ahli saudaraku pelajaran-pelajaran hukum-hukum Tuhan, mereka berdialog dengan Yesus. Mereka berdialognya sudah kita lihat saudaraku. Mereka ingin percaya Yesus sama dengan Thomas, ingin percaya Yesus tapi melihat tanda, mengalami tanda. Lalu karena mereka mengejar tanda para ahli-ahli yang hidup tidak dengan iman, lalu Tuhan katakan inilah dikatakan dalam ayatnya angkatan yang jahat. Hati-hati saudaraku. Percaya Yesus tanpa iman, jangan sampai kita digolongkan yaitu kepada angkatan yang jahat. Ya. Kenapa mengerti firman, mengerti Alkitab, mengerti Taurat, mengerti hukum Tuhan, ya. Tapi tidak ada tindakan iman. Hanya yang meniru mereka itu mujizat, mujizat, mujizat. Hati-hati saudaraku ya. Kalau Anda ingin mengalami banyak mujizat, hiduplah dengan iman. Katakan amin. Kata kiri kanan, kalau mengalami mujizat hidup dalam iman. 2, 3. Ya. Bukan berarti tidak ada mujizat, bukan. Bukan berarti tidak ada tanda-tanda ajaib, bukan. Kalau ingin mengalami tanda ajaib, hidup dengan tindakan iman. Halo? Masih ada? Ya. Ini hati-hati, jangan sampai kita disebut angkatan jahat. Kenapa bisa menjadi percaya firman, tahu Alkitab, kok bisa menjadi angkatan jahat? Karena tidak dengan iman. Kalau dengan tidak iman, dia hanya kejar mujizat. Kalau nggak ada mujizat, marah kepada Tuhan, itu jadi angkatan jahat. Orang percaya menjadi orang yang jahat. Sebab itu saudaraku, banyak sekali anak-anak Tuhan goyah imannya, luntur imannya. Karena apa? Karena kok merasa kok tidak ada mujizat. Kalau hidup pengiringan kita yang sudah lama dengan Tuhan dan tidak mengalami mujizat, berarti ada sesuatu yang error. Ya. Artinya iman kita, ada iman tapi tanpa tindakan. Nanti kita lihat tindakan iman itu apa. Tapi kita melihat dulu saudaraku, sebab itu cukup tegas firman Allah ingatkan. Apalagi kita berada di hari-hari terakhir. Ya. Saya sudah singgung sedikit, kita nggak tahu ekonomi di depan kita seperti apa. Sampai kapan bisa bertahan menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Di luar negeri saudaraku sudah mulai sulit. Ya. Di Filipina sudah mulai di apa saudaraku, ditekankan untuk bekerja di rumah. Kita juga akan kalau nggak salah sudah disahkan oleh pemerintah tiap Jumat belajar di rumah. Tiap Jumat kerja di rumah, menghemat BBM tujuannya. Tapi saya berpikir yang kerja di rumah rada-rada bisa bilang serius, bisa bilang enggak, betul? Ya. Waktu sekolahnya semua serba online. Pasti ada yang sekolahnya tiduran, ada yang sekolahnya main game. Ya. Kita akan melihat nanti, saya berpikir nanti dunia kerja tidak akan semakin baik.
karena kondisi yang ada. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dengan tindakan iman, kita tahu itu ujian untuk iman kita naik. Amin. Ya. Karena kita sedang berada pada fase di mana dunia semakin sulit. Anak Tuhan sedang diuji. Iman kita ini sedang diuji. Wahyu katakan, saudaraku, bagaimana kita sedang diukur oleh firman. Sedang diukur iman kita. Ya. Sebab itu katakan jangan suka marah dengan Tuhan. 2, 3. Ya. Kita sedikit berkat ngambek. Ya. Padahal berkat masih ada, betul? Kita mungkin waktu dulu kita punya, katakanlah rezeki kita ada lebih 100. Ketika rezeki kita tidak 100, kita dapat 75, kita seringkali marah. Padahal 75 itu masih berkat bukan? Masih. Ya, kita maju terus. Kita lihat tindakan daripada perkataan Yesus. Kita baca dalam Lukas. Ya, ayat yang ke-29 kita baca. Saya ulangi lagi, mari kita baca ayat 29. Lukas ayat 29. Perhatikan begitu keras perkataan Yesus. Angkatan yang jahat. Karena apa? Yuk sekali lagi kita baca. 2, 3. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus terus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sudah tahu kisah Nabi Yunus? Masuk di akal tidak? Kisah Nabi Yunus masuk di akal tidak? Tidak masuk logika. Tapi terjadi, betul apa betul? Ya. Bagaimana Yunus? Dia disuruh Tuhan ke Nineveh, tapi dia nggak mau pergi. Ya. Dia lari dari panggilan lah, katakan seperti itu. Lalu Tuhan marah, tapi akhirnya dia bertobat. Ya. Ketika saudaraku dia berubah, Tuhan didik dia dibuang ke mulut ikan. Pasti paus zaman baheula mah gara rede ya. Orang aja raksasa dibilang. Kalau sudah baca Alkitab 2 meter orang-orang pada zaman dulu. Sekarang semekot. Semeter kotor. Itu bahasa Medan. Semekot ya. Atau semampai. Wah. Semampai artinya apa? Nah, itu bahasa Medan juga. Semeter tidak sampai. Dulu tinggi-tinggi, gede-gede. Ya. Kita lihat Tuhan tidak melakukan tanda-tanda mujizat yang lain. Dia hanya berikan kisah Nabi Yunus. Apa yang terjadi pada Nabi Yunus? Dimakan ikan berapa bulan? 3 hari. Mati gak Yunus di perut ikan 3 hari? Dimakan ikan di perut ikan 3 hari 3 malam. Ketika 3 hari 3 malam, ikan buang dia ke darat. Mati atau hidup? Peristiwa yang gak masuk di akal. Memang bicara mujizat gak masuk logika, tapi dengan iman dapat diterima. Itu tindakan iman. Seringkali kita bisa minta banyak mujizat. Padahal sudah dikasih tahu Yesus mati dan bangkit. Nanti kita lihat akan ke sana. Tapi kita maju terus. Tanda Nabi Yunus tidak masuk logika, tetapi nyata. Itulah mujizat. Ya. Mereka tidak melihat langsung Nabi Yunus, tapi kisahnya, ya, kisahnya yang disampaikan. Dari kisah inilah harus dilihat dengan tindakan iman. Maju terus saudaraku ya. Tolong dikembalikan, habis baca langsung ke PowerPoint ya. Ya. Nah kita lihat yang berikut.
kita sudah sampai ke kisah bagaimana mujizat tidak masuk logika, tetapi terjadi. Itu tindakan iman. Kita percaya tidak masuk di akal, tapi dari percaya itulah akan menghasilkan mujizat. Jadi anak Tuhan, bukan kita percaya itu bukan karena kita alami mujizat, tidak. Tapi tindakan iman menghasilkan mujizat. Ini penting ya. Nah, sekarang kita lihat saudaraku, kita langsung kepada berkat hidup dari tindakan iman. Tadi kita sudah belajar dari firman, bagaimana Thomas sudah lama bersama dengan Yesus, tapi dia selalu ragu-ragu. Saya tidak tahu udah berapa puluh tahun saudara mengiring Yesus. Saya percaya di sini ada yang sudah puluhan tahun menjadi jemaat Hosana. Tiap minggu saudara dengar firman. Tiap minggu dengar firman. Kalau kita dengar firman, apa yang ditambah-tambahkan kepada kita? Iman. Karena firman Allah katakan iman datang dari kita mendengar firman. Berapa puluh tahun, berapa tahun, atau berapa minggu saudara berjemaat. Pertanyaannya, apa sudah memiliki iman yang benar? Atau masih seringkali ragu-ragu? Ya. Coba katakan kiri kanan lagi. Saya selalu mengingatkan kita, ya. Suka ragu-ragu dengan Tuhan gak bilang? Apa katanya? Setengah-setengah. Bisa iya, bisa tidak. Sebab itu kalau kita hidup dengan tindakan iman, ingat selalu ada berkat. Hari Jumat kita berkata percayalah kepada Yesus, ada berkat. Hidup kita dengan iman, Tuhan juga sediakan berkat. Jadi percayalah saudaraku, iring Tuhan itu tidak rugi. Ya. Setia kepada Tuhan itu tidak rugi. Ya. Enggak rugi. Dalam masa kelam, dalam masa senang, ada Yesus. Kalau ada Yesus, selalu ada pertolongan. Ya. Kita lihat berkatnya saudaraku. Firman Allah katakan tadi. Coba dibantu dulu ini agak, ya. Oh, sorry baterainya habis sekali. Tolong aja dibantu dulu ya. Ya. Kita bilang berkat hidup dari tindakan iman. Ini berkatnya. Berkatnya firman Allah katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa saudara? Tolong diklik. Kalau bisa tolong diikuti supaya bisa cepat ya. Ininya mati ya. Oke. Artinya apa? Berbahagia hidup oleh tindakan iman. Jadi berkat saudaraku hidup dari tindakan iman itu apa? Nah mari kita lihat. Ya. Oke, tolong diklik ya. Berkatnya apa saudaraku? Baca ayat 20, pasal 20 ayat 31. Kita belum baca ini. Ya. Oke. Kita lihat berkatnya saudaraku. Kita baca dulu. Yohanes 20 ayat 31. Berkat hidup dengan tindakan iman. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Kalimat berikut. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Coba katakan, dan supaya saya oleh iman saya memperoleh hidup dalam nama Yesus. Yuk kita ucapkan sama-sama. Ya, 2, 3. Dan supaya saya oleh iman saya memperoleh hidup dalam nama Yesus. Ini berkatnya. Ya. Luar biasa. Berkat oleh iman kita memperoleh hidup. Artinya apa? Nah saya katakan tadi. Ini artinya apa?
Artinya tindakan iman pasti menghasilkan tanda ajaib. Ya. Sekali lagi. Jadi anak Tuhan jangan hanya prosesnya berkat yang dikejar. Kalau berkat dikejar, hati-hati. Jangan sampai kita disebut angkatan yang jahat. Karena angkatan jahat hanya berbicara mujizat, tidak bicara iman. Kalau kita hidup dengan tindakan iman, ada berkat. Amin. Hidup dengan iman ada berkat. Katakan 2, 3. Karena tindakan iman itu membawa kepastian. Ya. Kepastian mengalami atau menghasilkan tanda-tanda ajaib dalam hidup ini. Ya. Kita lihat tindakan daripada murid-murid setelah mereka bergaul dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus waktu Yesus bangkit. Dan sekarang kita lihat tindakan iman daripada murid-murid ini menghasilkan apa? Yuk kita baca, saudaraku, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21. Saya bacakan saja buat saudara, tidak semua saya lompat-lompat ya. Pasal 21. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada murid di pantai Tiberias. Saya pakai edisi yang terbaru karena ini perlu disosialisasi. Supaya kalau saudara beli Alkitab sudah tahu ya. Alkitab yang edisi terbaru ini bahasanya disederhanakan. Bukan mengganti isi Alkitab ini, tidak. Disederhanakan karena bahasa Indonesia sudah berapa kali bahasa Indonesia disederhanakan. Zaman saya sekolah, jalan itu DJ. Jalan. Sekarang tidak ada D, ya. Dihilangkan D-nya, diperbaharui, dipersingkat, tetap jalan. Tapi nggak pakai D lagi. Kalau dulu DJ, ya. Jadi jalan itu pakai D, pakai J, pakai A, pakai L, pakai A, pakai N, jalan. Tapi dibaharui, semakin dibaharui, ya. Nah. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kisahnya itu seperti ini. Pada peristiwa Yesus mati dan bangkit, Yesus sudah bangkit, murid-murid tetap, saudaraku, menangkap ikan. Mereka ke pantai Tiberias untuk menangkap ikan. Tapi sudah semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat. Ya. Kemudian kita lihat, waktu Yesus bangkit, Yesus menghampiri mereka. Ya, ini kisahnya ya. Yesus menghampiri mereka, tapi mereka tidak kenal Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus itu sudah bangkit. Peristiwa-peristiwa melupakan Yesus itu kadang-kadang banyak terjadi, apalagi di hari-hari yang sulit ini ya. Dalam kondisi sulit kita lupa. Padahal beberapa hari lalu murid-murid jumpa dengan Yesus, Yesus bangkit. Ya. Mereka, Thomas sudah menjamah Yesus, sudah jumpa. Tapi sekarang ketika mereka menabur jala di pantai, Yesus datang. Masih lupa bahwa itu Yesus. Jemaat Hosana, saya percaya semua tidak melupakan Yesus, amin. Bukti tidak melupakan Yesus dalam susah kita tetap tenang. Betul? Ya, atau panik? Tenang atau panik? Ya. Nah, kita lihat. Ketika Yesus datang dalam ayat yang kelima, dikatakan bagaimana Yesus nanyakan, sudah dapat ikan? Mereka jawab belum. Lalu ayat 6. Yesus katakan, tebarkanlah jala itu. Tebarkan jala, lemparkan jala itu. Nah, ketika mereka menebarkan jala, dan ternyata jala itu penuh dengan ikan. Ketika mereka melakukan yang Yesus katakan, mereka dapat ikan tidak?
dapat. Tadinya semalam-malaman kerja nggak dapat ikan. Tapi ketika Yesus katakan tebarkan itu, dan mereka tebarkan itu, mereka lakukan. Ketika mereka lakukan yang Yesus katakan, mereka mendapat ikan luar biasa. Tindakan iman menghasilkan mujizat. Ya. Iman, Yesus katakan tebarkan. Lalu mereka tebarkan, mereka nggak berbantah, lalu mereka lakukan dan banyak ikan mereka dapat. Dan mereka akhirnya tahu itulah Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, saya ingin menekankan bagaimana tindakan iman itu pasti ada mujizat. Tindakan iman pasti ada pertolongan Tuhan. Hidup dengan tindakan iman pasti ada jalan keluar ketika kita tertutup jalan. Ketika hidup dengan tindakan iman, yang susah dihiburkan Tuhan. Ya. Sebab itu hiduplah dengan tindakan iman. Amin. Bukannya sekedar iman, tapi ada tindakan. Ada yang kita lakukan melalui dengan iman. Contohnya apa saudaraku? Nah ini kita melihat ya, apa itu tindakan iman. Nah Yohanes 9 20. Ya, tolong aja kalau nggak bunyi langsung diklik ya. Nah ini dia tindakan iman. Yuk kita baca ayat 9. Bagaimana kita temukan ketika Yesus bangkit, ada sesuatu yang dilupakan oleh murid-murid Tuhan. Yuk kita lihat, ini peristiwa waktu Yesus bangkit. Ayat 1 sudah menyatakan bagaimana pagi-pagi hari mereka ke kubur, ada beberapa wanita, ada beberapa murid. Tapi ketika sampai di kubur, ternyata kubur sudah kosong. Lalu kita lihat kenapa mereka pergi ke kubur. Nah ini dia, kita baca sama-sama. Ayat 9, 2, 3. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Kalau mereka mengerti firman Tuhan, saya ingin berkata kepada saudara, nggak perlu mereka ke kuburan pada hari yang ketiga. Karena firman sudah mengatakan, Yesus sendiri sudah mengatakan, aku akan mati tapi pada hari ketiga aku bangkit. Tapi mereka sudah dengar firman, tapi enggak mereka mengerti. Tapi saya percaya jemaat Hosana puji Tuhan. Karena hari Jumat beribadah, hari Minggu ibadah, itu bukti mengerti firman. Amin. Ya, luar biasa. Mereka nggak mengerti. Kalau mereka mengerti, saya ingin katakan, tidak perlu hari ketiga mereka ke kuburan. Karena Yesus sudah berkata hari ketiga dia pasti bangkit. Sebenarnya mereka harus kumpul dan bersuka cita karena Yesus bangkit. Jadi artinya apa saudaraku? Apa itu arti tindakan iman? Tolong di next. Arti tindakan iman itu seperti ini. Tolong musik. Maju ke depan, singer maju ke depan. Arti tindakan iman, ya, tolong di next. Ya, ini dia. Percaya firman Tuhan dan tindakan melakukannya berulang-ulang didengar dari mimbar. Ya. Jangan jadi jemaat hanya mendengar tapi tidak melakukan. Tapi Yakobus katakan biarlah kita mendengar dan melakukan. Saudara mau mujizat yang besar? Lakukan firman. Sederhana Tuhan ajarkan. Mari kita berdiri. Ya. Tindakan iman percaya kepada Tuhan. Dengan iman. Percaya kepada firman. Sebab itu saya ingin katakan kepada saudara. Yuk kita berdiri bersama-sama. Hargai firman. Baca dan mengertilah firman. Karena itu akan mendatangkan banyak mujizat kita alami. Jangan abaikan firman, amin. Ya.
Jangan anggap remeh firman Allah. Di akhir zaman ini perlu ditekankan bahwa Alkitab, bukan bawa handphone. Berulang-ulang sekarang seluruh gereja di Indonesia sudah menyampaikan kebenaran ini. Ya. Supaya hati kita terus terpaut dengan firman. Enggak salah ada handphone. Tapi berulang-ulang banyak roh najis yang ada di handphone. Banyak orang-orang muda, anak-anak muda menjadi jahat. Karena banyak melihat handphone. Ya. Saudaraku, saya ingin katakan, kalau saudara ingin berhidup dengan beriman, dengar dan lakukan firman. Kalau saudara ingin mengalami banyak mujizat dalam hidupmu, engkau susah dihiburkan, itu mujizat. Engkau sakit disembuhkan, itu mujizat. Ya. Engkau bisa setia beribadah, itu mujizat. Saudara tertutup jalan, terbuka jalan, itu mujizat. Ya. Ketika kita berdoa dan kita menangis, Tuhan Engkau jawab doaku, dan Dia jawab, itu mujizat. Tapi mujizat terjadi hanya dengan satu hal. Lakukan firman. Sederhana. Jangan jadi jemaat percaya tapi tidak ada tindakan iman. Sebentar-sebentar marah dengan Tuhan. Sebentar-sebentar tersinggung dengan Tuhan. Saking marah dan mudah tersinggung, karena Tuhan tidak dilihat, dilampiaskanlah kepada sesama anak Tuhan. Tapi kita mau menjadi pelaku firman. Amin. Kita mau setia lakukan firman. Firman Allah mengajarkan, kalau saja murid-murid Tuhan mengerti isi Alkitab, mereka tidak perlu ke kuburan. Mereka kumpul pada hari yang ketiga. Itu yang saya bisa bayangkan bagaimana mereka bersorak dalam kumpulan yang besar. Tapi mereka justru subuh-subuh pergi ke kuburan. Tapi untung Tuhan masih penuh dengan kemurahan. Jelas firman Allah kata, kenapa mereka lakukan itu? Tidak mengerti isi firman. Tapi puji Tuhan, kita anak Tuhan. Kita diajarkan, diuraikan firman itu. Dan kita menjadi jemaat yang kuat. Amin. Jadi tindakan iman itu adalah percaya firman. Dengan sikap kita melakukannya. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali Yesus, tetap Yesus. Oh haleluya Yesus. Pegang, yakinkan ini. Ya. Refnya kita nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Katakan, oh Yesus, katakan dalam segala keadaan. Ya. Dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang. Waktu limpah, waktu kurang, pegang Yesus. Amin. Yang mempesona hatiku. Haleluya, haleluya. Ya beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan. Waktu katakan kuat maupun lemah. Ada Yesus yang mempesona hatiku.
Saya yakin kita pernah mengalami lemah. Saya percaya kita pernah mengalami kekuatan. Tapi firman Allah melalui pujian ini ingatkan kita. Di waktu kita lemah, waktu kuat, kita tetap harus fokus kepada Yesus. Amin. Fokus kepada Yesus itu tindakan iman. Ketika kita dalam lemah, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, dalam kecukupan, ingat, fokus Yesus. Dan kita ke fokus Yesus artinya kita sedang melakukan tindakan iman. Nyanyikan pujian ini dengan hati yang beriman kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, kalau aku lemah, kalau aku kuat Tuhan, kalau aku kekurangan, kalau aku kelimpahan, aku mau tetap pegang Engkau Tuhan. Itulah iman. Dia berikan mujizat buat kita. Yang susah dia hiburkan. Pagi ini dia mau tolong kita. Kita tidak melihat lagi lemah dan kuat, yang kita lihat adalah Yesus. Dan saya ingin katakan dia ingin menolong saudara. Karena dia lihat tindakan imanmu pada siang ini. Yang lemah Tuhan kuatkan. Engkau susah, dia hiburkan. Mungkin ada yang sedang sakit, dia akan sembuhkan saudara. Atau mungkin saudara sedang di dalam kekurangan. Sudah berkata, Tuhan, kok aku kurang? Ambil tindakan iman, fokus kepada Yesus. Dia mau berkati saudara. Sekali Yesus selamat.